Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di Rehat Renungan Harian Toraya pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pagi hari ini yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini kami datang dengan rindu untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Tolong mampukan kami ya Bapa ketika kami membaca firman-Mu. Tolong tenangkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan mencernanya dengan baik. Dapat kita terapkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing ya Bapa. Bapa, izinkan kami selalu untuk selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Tolong jadikanlah firman-Mu di pagi hari ini sebagai pedoman hidup kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 hingga ke 28 dengan judul Salomo mendirikan bait suci yang berbunyi demikian. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat Maha Kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat di mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu lama hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga lama hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisnya dengan emas. Demikian firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini bertema Allah mengerjakannya, kita sisanya. Bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan bait Allah. Setelah menyelesaikannya, kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi bait Allah. Pada ayat 37 sampai 38, kita mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni 7 tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana uraian dalam bacaan itu,
kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahannya, Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan Bait Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat 14 yang menukas bahwa Salomo telah menyelesaikan Bait Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam menjelaskan kehidupan kita, banyak khotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita, dan bagian tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin. Sisanya Allah yang menyelesaikannya. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari usaha kita. Ajaran semacam ini sangat berbahaya, sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang berperkara di dalamnya. Di balik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang Maha Kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang mengerjakannya dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih, berkat, dan pemberian-Mu yang Kau telah karuniakan kepada kami di sepanjang hari ini, Bapak. Pada pagi hari ini, Bapak, kami sadar, kami telah mengerti bahwa kami ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Bapak. Kami tidak mampu dalam menjalankan hidup kami hanya dengan kekuatan dan kemampuan kami masing-masing. Kami tahu bahwa sumber kekuatan kami itu berasal dari Engkau ya Bapak. Bapak, ajarkan kami selalu untuk rendah hati, untuk selalu bersyukur atas pemberian yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan menjalankan kegiatan dan aktivitas kita masing-masing. Tolong tuntun kami terus ya Bapak. Tolong pimpin kami terus, ingatkan kami terus ya Bapak untuk selalu mengandalkan Engkau ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.